سيدنا محمد مفتاح رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai bagian sound, echonya dihilangkan saja ya, tanpa echo, tanpa tes 1 2. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Alhamdulillah pada waktu duha ini menjelang zuhur kita bisa duduk bersama cari ilmu dengan niatan ya untuk mengenang perjuangan tokoh-tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu judulnya 2 kata, Nahdhah dan Al-Ulama. Ya, Nahdhah dan Al-Ulama. Sehingga kalau kita ringkas, bangkitnya para ulama. Sederhana itu, bangkitnya para ulama, bukan bangkitnya orang awam. Nah, kenapa sampai para ulama harus bangkit? Ya, apakah ulamanya tidur? Enggak. Di zamannya Mbah Hashim, zamannya Mbah Yai Wahab dan kawan-kawan beliau, ulama aktif berdakwah. Ya, ulama aktif berdakwah. Ulama banyak. Ya, ulama banyak. Tapi karena kemungkaran semakin banyak, kemaksiatan semakin banyak, akidah-akidah yang enggak beres juga semakin banyak, maka perlu ulama ini dikumpulkan untuk menunjukkan ilmunya. Ya, menunjukkan ilmunya. Maka jadilah Nahdlatul Ulama. Sebelumnya nggak lewat ilmu dulu, tujar. Itu lewat perdagangan, ya lewat perdagangan. Kemudian dagangnya kuat, ulamanya kemudian bangkit. Alhamdulillah barokah. Sampai sekarang jadi organisasi yang Masya Allah besarnya luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ambil judul Ilmu Warisan Nabi. Ya, ilmu warisan Nabi. Kita ini jadi orang NU kalau nggak punya ilmu ya malu. Oh, namanya Nahdlatul Ulama tapi kok nggak punya ilmu. Nanti akhirnya judulnya kita cuma numpang nama tapi tak punya tampang. Ya, numpang nama tapi tak punya tampang. Coba lihat Rois Am Suriah Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Masya Allah, ulama besar, ilmunya luar biasa, orangnya wari, ahli bahas kitab Al-Hikam, ya, ahli bahas kitab Al-Hikam. Tiap Jumat, ba'dal Jum'ah, di pondok beliau, di rumah beliau buat kajian kitab Al-Hikam, disiarkan langsung di channel YouTube beliau. Pertanyaannya, lah kita ini orang NU nyimak enggak ini? Ya, ini kita ini yang NU ini nyimak enggak nih? Kalau ketuanya bahas Al-Hikam, kitanya ini anak buah nyimak atau justru enggak? Jawaban saya coba dilihat yang nonton YouTube beliau berapa. Nah, nanti kelihatan. Ya, husnudzon saya, Ustadz Rofik nonton mewakili murid-muridnya. Ya, para guru nonton mewakili muridnya, kemudian mengajarkan. Kalau saya nggak sekedar nonton, alhamdulillah, saking senengnya saya sampai saya hadir ke sana. Nawaitu ta'allum, niat betul-betul belajar. Karena ilmu itu warisannya kakek saya. Warisan kakek saya adalah ilmu. Saya nasab alhamdulillah harus disyukuri. Nasab nyambung pada Nabi Muhammad SAW.
Tapi kalau nggak punya warisan ilmu kan cuma nebeng nasab. Iya, cuma nebeng nasab. Betul mulia, tapi ya nanti ngisin-ngisini nasab PAP kok gak pinter, kan begitu ya. Nah, alhamdulillah dulu yang bawa Islam ke Indonesia kakek-kakek saya, leluhur saya dari Hadramut, begitu kata sejarah. Baik, ada yang langsung dari Hadramut ke Aceh, ya. Terus sekarang jadi Sumatera sampai akhirnya masuk Pulau Jawa. Dengan santun leluhur saya menebarkan Islam di Indonesia, dengan ilmu menebarkan Islam di Indonesia, dengan perdagangan menebarkan Islam di Indonesia. Yang tadinya mayoritas di Indonesia itu jelas belum kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judulnya dulu belum ada Islam di sini. Betul atau betul? Yang ada animisme, dinamisme. Ini sejarah Islam ya di Indonesia. Animisme, dinamisme. Masuklah para ulama dan tidak dibantah oleh sejarah. Bukan ulama dari Mekah, bukan ulama dari Madinah, bukan ulama dari Mesir, tapi yang paling utama al-ulama min Hadramut, ulama dari Hadramut. Nah, sehingga sekarang menjadi tempat yang paling diziarahi ulama-ulama tersebut di Indonesia, yaitu Wali Songo. Ya, jadi Wali Songo. Apa yang dibawa? Al-ilm, ilmu. Nggak bawa duit. Ya, nggak bawa duit dan nggak bawa istri. Ya, masa Indonesia nggak bawa istri. Para habaib datang dari Hadramut itu bawanya ilmu, nggak bawa istri. Makanya di kalangan para habaib itu kalau dulu ya, zaman dulu, kalau sekarang kan kita udah bukan WNA, warga negara Indonesia asli, bukan asing, bukan keturunan asli, WNI. Tapi dulu nih yang WNA, pendatang-pendatang yang awal yang menebarkan Islam ke Indonesia juga belum ada kan ya. Yang ada baru kerajaan-kerajaan di Nusantara. Masya Allah, kalau nyebut orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, dan semisalnya dengan sebutan akhwal. Akhwal, jamaknya khol. Khol itu artinya saudara kandungnya ibu. Entah itu kakaknya ibu, entah adiknya ibu, itu namanya khol. Maka disebut akhwal. Itu loh, kalau bahasa Jawa ini pun, kita ini repot juga mau bahasa Jawi. Saya ada di wilayah Tangerang ini ya. Mau telepon apa ya? Sedanten niki nggih. Dengan yang Jawi kok. Mayoritas Jawi. Ya Jawi kan mundi-mundi Jawi nggih. Alhamdulillah. Pak D napa Pak Lek. Ya, Pak D napa Pak Lek. Bude nopo bule ya. Khal au khalah gitu. Maka dulu diajarkan kalau manggil akhwal itu akhwalak itu paman-pamanmu. Saking menunjukkan sama masyarakat dan keluarganya, datang ke sini tinggalkan anak, tinggalkan istri, bawa ilmu. Ya, bawa ilmu, bawa akhlak mulia. Alhamdulillah ketemu dengan orang-orang di negeri ini yang memang orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang juga berakhlak. Hanya saja belum ketempelan akidah Islamiyah. Ya, belum ketempelan akidah Islamiyah. Nah, orang dulu tuh hebat. Kalau nggak sakti nggak bisa jadi raja. Katanya loh ya, saya juga belum ketemu raja-raja zaman dahulu. Dulu tuh kalau nggak sakti nggak bisa jadi raja. Jadi kalau raja di tanah Jawa itu paling sakti di tanah Jawa. Nah, ketemu dengan para habaib raja-raja ini, kenapa? Nah, itu perlu ditanyakan ya. Kenapa kok kemudian anaknya dinikahkan? Iya. Kenapa kok kemudian menikah dengan putri-putri raja? Apa memang ganteng seperti saya? Loh, kan ya enggak, yang ganteng juga banyak. Orang ganteng banyak, tapi kenapa raja-raja ini sampai menyerahkan keluarganya? Padahal jelas
Itu para habaib membawa Islam karena rajanya jadi muridnya dan masuk agama Islam. Kenapa raja yang sakti mau jadi muridnya Habib? Apa Habibnya ganteng? Enggak, rajanya juga ganteng. Tapi begitu raja ini ketemu Habib yang ilmunya luar biasa, yang solehnya luar biasa tadi, paham. Tuh enaknya orang yang punya ilmu, sawang-sawangan mudeng. Nah, lebih dukur. Dukun itu kalau ketemu dukun tahu, wah itu ilmunya lebih tinggi dari saya. Jadi nggak pakai duel. Ya, orang yang suka duel itu kan ilmunya masih rendah. Ya, yang rendah-rendah itu kan suka duel mulut. Nah, itu masih rendah. Jotosan, ya rendah. Yang tinggi itu cuman lihat toh. Saya itu pernah lihat dua pecatur. Ya, dua pecatur. Itu cuman duduk lihat catur, yang satu ngomong kalah aku, selesai. Lama ini kapan? Jadi nggak pakai main, cuma duduk lihat ada papan caturnya, saling lihat ini. Dah saya kalah. Penonton kecewa, mainnya kapan? Ternyata sesama ahli catur main di sini udah saling memahami. Itu orang alim, orang yang punya ilmu tuh begitu. Tong kosong berbunyi nyaring. Air beriak tanda tak dalam. Nah kalau yang isinya antep, antep. Kita kalau mau ngecek bangunan itu bagus atau tidak, gedrokan saja lantainya. Ini berarti banyak yang nggak beres nih pembersihannya. Ya. Pembersihannya nggak beres. Kalau pembersihannya rapot, kemudian campurannya benar, nggak akan dung. Bunyinya seperti ya, bukan dung, bukan seperti kendang. Nah begitu lihat para habaib dan para masyayikh, karena yang datang juga bukan punya habib saja, masyayikh juga non habib tapi yang ilmunya luar biasa, habib yang ilmunya juga luar biasa. Begitu lihat para habaib dan para masyayikh, raja-raja ini kemudian paham ini ilmunya tinggi, maka nanya, gimana caranya saya bisa punya ilmumu? Jawabannya gampang, jimat kalimosodo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Sholat, dah, cuman begitu, iya. Jadi ikut Islam berbondong-bondong yang tadinya animisme, dinamisme berubah menjadi orang yang Islamnya luar biasa. Itulah sejarah singkat masuknya Islam ke Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Kalau bukan karena jasa ulama-ulama yang masuk ke negeri ini, wallahu a'lam, kita ini jadinya apa ya? Wallahu a'lam, gak ngerti, kita gak ngerti. Yang alhamdulillah jadinya seperti ini. Karena saya udah ke Jepang, saya udah ke Hong Kong, saya udah ke Korea. Kalau ibu-ibu cuma lihat drama Korea, dramanya aja yang dilihat, saya ketemu sama Korea aslinya, negaranya, orang-orangnya, ketemu. Ya, saya udah ke Taiwan, saya juga udah ke Cina. Ke Cina ya ziarah saya. Di Cina kan ada makam sahabat, ziarah sampai ke Cina. Ziarah ke Cina sama siapa? Laki-laki yang bawakan Islam. Ya, sampai rame pada ziarah di Cina. TKW Hong Kong, tenaga kerja wanita Indonesia yang ada di Hong Kong. Lah TKW Hong Kong ini kok mau ziarah kenapa? Karena TKW-nya NU. Kalau enggak NU enggak mau ziarah. Paham maksud saya ya? Ya, TKW-nya NU. Saya masuk ke Taiwan. Masya Allah, tabligh akbar di Taiwan yang datang ribuan. Saya kira tadinya itu matanya sipit-sipit. Ya, apa orang Cina gitu ya. Begitu ketemu, podo wae. Ternyata TKI Indonesia, dan ternyata TKI-nya orang NU. Bahkan saya dikawal banser. Yang saya heran tuh pakaian banser kok boleh ya di negara orang ya, luar biasa. Kok bisa resmi Bib ya, resmi diizinkan. Saya ke Korea juga begitu.
Ya, Korea seperti itu, Jepang seperti itu. Kenapa di sana Islam belum tersebar? Jawabannya karena belum ada Habib dan Kiai yang tinggal di sana. Itu versi Habib Novel ya. Oh, kita kan boleh punya pendapat, betul ya? Sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, ilmu di sana masuk. Mau bahasa Inggris, Jepang, Rusia, Jerman, matematika, fisika, kimia. Jangan kamu kira Indonesia itu ngono gak pinter. Indonesia ini pinter-pinter ngalahkan yang lain. Ya sampai Ainun Najib aja dipanggil presiden suruh balik ke Indonesia. Warga NU gitu ya. Oh, pinternya luar biasa. Indonesia ini ulamanya pinter, ahli, ilmu zahirnya juga pinter. Tapi kita ini, saya ini kan dulu dari kecil ya, kita ini suka kadang-kadang kan ya gumunan. Wah, Londo ki pinter, awake dhewe bodoh, kan gitu ya. Teknologi milik Londo, seakan-akan seperti itu. Nah, sekarang Indonesia produksi pesawat terbang, Londo nih sing tuku. Kita orang pinter, bukan orang bodoh. Masya Allah, zahir pinter, batin pinter. Tapi pertanyaannya kenapa kok Islam di Jepang tidak berkembang seperti di Indonesia? Atau belum berkembang seperti di Indonesia? Padahal orang Jepang pinter. Islam di negara-negara inilah. Tapi di Indonesia, Malaysia, ya, kok Islamnya luar biasa. Setelah diteliti, karena negara-negara yang Islamnya maju, di situ pasti habibnya banyak, kiainya banyak. Habibnya banyak, kiainya banyak. Banyak anak cucu Nabi Muhammad SAW yang berdakwah menyampaikan agama Islam, dan juga banyak pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan Islam, sehingga Islam berkembang luar biasa. Nah, di sana kok nggak berkembang, makanya perlu diekspor habib dan kiai ke Jepang dan sekitarnya. Jangan bawa istri. Loh, iya, itu syaratnya kan begitu, sejarahnya kan begitu, dilarang bawa istri. Berjuang demi nusa bangsa dan agama, tinggalkan istri dan anak, di sana cari. Loh, ini beda maksud. Dulu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada HP, nggak konangan. Sekarang Masya Allah, ceramah gini live streaming, tahu semua gitu ya, semua orang tahu. Saya pengen ngasih gambaran saja. Tapi kenapa ini Habib sama Kiai? Kalau sekarang gitu ya, dulu kan Habib dan Masyayikh, kan Kiai belum terbentuk, wong Kiainya dari Indonesia, masih dari Hadramut para Masyayikh. Kenapa ini para Habib dan para Masyayikh dan para Kiai itu diterima, dakwahnya diterima? Jawabannya sederhana, al-ilm wal akhlaq. Ilmu dan akhlak. Ilmunya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Ini ada cerita itu percaya harus buat orang NU. Kalau nggak percaya kebangetan orang NU. Kalau buat yang lain percaya boleh, nggak percaya ya eman-eman. Ya eman-eman. Judulnya karomah wali, keramatnya wali. Muslim itu wajib dia percaya ada namanya karomah wali. Akidah itu. Kalau nggak percaya wali punya karomah, itu bisa murtad. Kenapa? Karena sama dengan tidak percaya. Khidir alaihissalam menurut sebagian ulama, dan ulama yang punya pendapat ini bukan sedikit, termasuk jumlahnya luar biasa, mengatakan Nabi Khidir bukan nabi tapi wali. Karena itu disebut dalam Al-Quran hamba Allah. Ya, hamba Allah dalam hadis. Hambaku, salah satu hambaku di tempat pertemuan dua laut namanya Khidir atau Khadir. Sehingga ada banyak ulama yang memfatwakan kalau Khidir wali bukan nabi. Jadi kalau kita beranggapan Nabi Khidir itu wali, berarti keramatnya luar biasa. Kemudian muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, orang sekarang lagi masih metaverse, dunia maya.
Ya, murid Nabi Sulaiman alaihissalam sudah bisa pindah tahta Balkis, hitungannya setengah kedip melek sudah sampai. Ya, itu karomah yang luar biasa. Nah, dulu para habaib dari Hadramut ini kan dakwahnya ke India sama ke Indonesia. Indonesia belum ada, masih ada kerajaan-kerajaan ya. Kerajaan. Tapi kita sekarang sebutnya Indonesia. Dulu lebih dikenal Jawa. Karena Sumatera, Jawa ini kan nyambung jadi satu. Konon katanya seperti itu. Ke Jawa itu ya ke semuanya. Termasuk ke Kalimantan. Dulu orang Hadramut kalau bilang ke Kalimantan juga ke Jawa. Ke Aceh juga bilangnya ke Jawa. Meskipun disebut Asih, tapi bilangnya ke Jawa karena Jawa lebih dikenal di masa lampau. Nah, ini salah satu habib yang dakwahnya ke India. Coba lihat. Dakwahnya di mana? Di alun-alun. Alun-alunnya India. Nah, dakwah di sana nyampaikan ilmu. Nih habib, lihat ya. Habib yang punya ilmu. Jadi dakwahnya bukan enggak ilmu, dakwahnya ilmu ngajar, caranya sholat, caranya puasa, ya, caranya zakat, mana yang membatalkan wudhu, mana yang membatalkan sholat. Zaman sekarang ini kadang kita dakwah ngomong macem-macem, tapi ilmu sholat gak dibahas. Makanya kemarin saya ceramah di Jakarta beberapa minggu yang lalu, saya bilang tolong sampaikan sama takmir-takmir masjid agar khutbah Jumat dipersingkat. Kenapa seperti itu? Bukan alasan corona, karena alasannya banyak orang yang ngantuk ketika Jumatan. Ya, sehingga banyak orang yang tidur saat mendengarkan khotib sedang khutbah, dan dia tidurnya tidak sesuai syariat, sehingga wudhunya batal, kemudian bangun nggak wudhu lagi langsung sholat, sehingga kalau dia tiap Jumat tidur berarti tiap Jumat nggak pernah Jumatan. Nah, jangan-jangan kita jadi takmir nanti ditanya sama Allah Ta'ala, kenapa kamu khutbahnya panjang-panjang Jumatan? Akhirnya orang pada tidur. Ya, orang pada tidur. Nah, sekarang ini duduk yang tidak membatalkan wudhu ketika tidur itu juga sudah tidak dijelaskan. Belum lagi tidak dijelaskan ke masyarakat, hati-hati kalau pakai airnya masjid untuk wudhu dan yang lain sebagainya. Karena air masjid itu wakaf, yaitu air wakaf. Maka israf itu hukumnya makruh untuk pribadi di rumah masing-masing. Tapi kalau israf menggunakan air masjid hukumnya haram. Haram. Berapa banyak orang yang wudhu, ya dia itu basuh wajah bukan sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali. Kemudian buka kerannya bukan keran otomatis seperti di Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah julurkan tangan, airnya baru keluar, dan keluarnya kecil. Kita orang Indonesia kalau ke Mekah rada bingung, banyu ini kok gak betul-betul gitu ya, airnya kok gak keluar. Kenapa di Mekah, di Madinah kita lihat mobil banyak yang kotor gak dicuci? Karena berpendapat nyuci mobil ini israf, walaupun tidak haram kalau ke airnya sendiri, tapi ini israf. Saya di Arafah wudhu, ditegur sama orang tua di samping saya. Arafah dulu, zaman dulu itu waktu saya umroh, bukan haji. Waktu umroh saya buka keran di Arafah. Ala Indonesia yang nggak benar seperti saya loh ya. Kalau Indonesia yang benar lain. Nah, Indonesia yang nggak benar seperti saya ini masih bodoh. Ya, bodoh ilmu buka keran. Ya, bodoh ilmu buka keran. Saya buka kerannya. Kan Indonesia kalau nggak banter nggak mantep ya. Nggak banter nggak mantep. Nah, itu jos ya. Itu jos. Itu kelihatan kalau kita memang ya tadi itu belum kena ilmu fikih, belum belajar. Buka banter. Sebelah saya orang tua. Latusrif. Jangan israf, kecilkan. Ya, wah, wali. Ya, ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya begini nih, amar ma'ruf nahi mungkar, tak kecilkan, karena itu air yang di Arafah itu wakaf, bukan air pribadi. Nah, sekarang di masjid-masjid buka kerannya bianter, belum dipakai ini. Dua banyunya gak milih ya, nyembur. Airnya nyembur mantep baru wudhu. Diterima saya, tumpah airnya. Yang seperti ini dalam syariat sebetulnya nggak boleh, tapi kurang yang menyampaikan dalam khutbah Jumat, dalam pengajian. Sekarang suka bahas yang nggak penting.
Ya, sinetron dibahas. Bukan nggak boleh, bukan nggak boleh. Cuman kan kurang penting. Yang penting bahas ilmu yang manfaat, karena al ulama warasatul anbiya, warisannya Nabi itu adalah ilmu. Nah, ini dulu nih ada satu Habib, kan saya mau cerita Habib yang di India tadi. Ceramah, nerangkan sholat, nerangkan wudhu. Nah, yang dengarkan ya wajar, namanya jamaah ya. Jamaah ya seperti kita ini loh, jamaah pengajian. Kalau ustadznya bahas wudhu kan kita harus tahu. Wimeneh, udah tahu. Coba jenengan ke Lirboyo, ke Sidogiri, kiainya yang bahasnya kalau fikih ya ilmu wudhu. 80 tahun yang ngajar wudhu, 90 tahun yang ngajar wudhu. Enggak dikit-dikit makrifah enggak. Yang diajarkan ilmu wudhu, lain urusan makrifah ngaji kitab Al-Hikam. Tapi yang banyak Safinatun Najah, iya, belajar ilmu wudhu, Fathul Mu'in, belajar ilmu wudhu dan seterusnya. Kenapa yang dipelajari ilmu wudhu, ilmu sholat? Karena sholat adalah ibadah yang paling afdal setelah syahadat. Sehingga mempelajari ilmu sholat pahalanya pahala belajar fardul ain, bukan fardul kifayah. Sehingga belajar ilmu sholat pahalanya lebih banyak daripada belajar ilmu-ilmu yang lain. Makanya setan yang menghalangi kita belajar ilmu sholat dan wudhu, setannya juga setan khusus. Begitu ada ustadz, habib, kiai, syekh mengajarkan ilmu sholat, ilmu wudhu, setannya bekerja. Wes tahu krungu turwo, sudah pernah dengar, tidurlah. Ini habibnya kurang keren, gak milenial. Ustadznya ini ketinggalan zaman begini kok bahas wudhu, zaman seperti ini kok bahas sholat. Sehingga kita jadi ustadz ikuti tren, gak bahas wudhu, gak bahas sholat. Jamaahnya gak paham wudhu, gak paham sholat. Cek nanti kalau gak percaya. Apa saja yang membatalkan wudhu, nyebut ngawur salah satu jamaah. Tapi kesian nanti kalau nggak tahu kan memalukan, nggak boleh kan ya. Itu kalau dibuat kuesioner, saya pengen tahu saja, tolong nih diisi ya apa saja yang membatalkan wudhu. Saya pengen tahu masyarakat di sini udah paham belum. Nggak usah dikasih nama, dijawab saja. Selesai nanti pulang ustadznya ngecek satu persatu, bakal tahu. Ya Allah, ternyata murid-murid saya belum tahu yang membatalkan wudhu. Ini habibnya di India ya, bukan di Indonesia. Zaman dahulu kala. Waktu ngajar begitu ya jamaahnya ya biasa, deklu. Nah di sampingnya ada satu orang yang pamer kesaktian. Coba tuh kalau kita di alun-alun, yang satu lagi ceramah, yang satu pamer kesaktian. Yang rame yang mana? Ceramahnya bahas wudhu loh ya. Apalagi kalau apa namanya yang ceramah belum terkenal. Lah kalau saya kan lumayan rotok terkenal gitu. Ya, rotok terkenal. Karena subscriber YouTube-nya juga banyak ya. Orang sekarang itu kan asal subscribernya banyak kan terkenal gitu ya. Padahal berapa banyak yang di bumi dikenal, di langit ambles. Naudzubillah min dzalik. Di bumi diagung-agungkan, di langit tidak. Naudzubillah min dzalik. Tapi berapa banyak yang majhul fil ard. Di bumi kalau ngetuk pintu rumah orang nggak dibukai, begitu krungu suarane dek meneh, dia lagi nggak dibukai, ngomong ojek turu, bilang lagi tidur. Kenapa? Al faqiru wal miskinu, melarat tingkat tinggi, paling minta sumbangan, paling minta ini, udah bilang tidur, bilang lagi pergi dan lain sebagainya, nggak dibuka. Kata Rasulullah SAW, kalau mereka itu ngetuk pintu nggak ada yang membukai, kalau mereka ngundang nggak ada yang mau datang. Tapi orang yang seperti ini di langit dihargai luar biasa. Majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Di langit itu terkenal, di bumi tidak dikenal. Tapi kalau kita ya wajar, namanya orang awam, mana yang dikenal itu yang lebih dilihat. Ya, memang begitulah manusia. Kebiar itu menarik perhatian. Nah ini yang satu pamer kesaktian, bisa terbang di alun-alun mabur. Ini nyata loh ya, bukan apa namanya, bukan film silat.
Bukan film Avenger itu ya, bukan. Nyata-nyata bisa mabur. Orang dulu tuh sakti-sakti. Kita ini zaman sekarang kan saking nggak bisa sakti dibantu teknologi. Karena nggak bisa sakti dibantu teknologi. Coba tuh bangun Borobudur, mikiro titik no gak sakti gak iso jadi Borobudur. Kalau nggak sakti nggak bisa jadi Borobudur. Gimana itu motongi batunya itu? Pakai apa? Saya lihat orang sekarang motong keramik saja setengah mati kok. Betul, motong keramik setengah mati, suaranya ganggu satu negara. Bukan sak kampung mana, sak negara terganggu suaranya tersebut. Motong keramik saking memekakkan telinga yang luar biasa. Terus sekarang ini mau bangun peralatannya canggih, ya. Ada drone, ya, bisa lihat dulu. Wah, gimana ini? Struktur tanahnya bisa dites, struktur tanahnya. Itu bangun Borobudur gimana? Kok ya bisa kotaknya di situ? Ukuran batunya kok sama? Notonya bagaimana? Naikkannya seperti apa? Kalau nggak sakti nggak bisa. Terlepas iman nggak iman, sakti nggak ada kaitannya sama iman. Ya, sakti nggak ada kaitannya sama iman. Makanya jangan gumun sama orang sakti. Karena tukang-tukang sihir Firaun juga sakti. Ini orang sakti. Kalau kata orang Jawa, isomiber, bisa terbang. Jujur ya, kalau misalnya di satu lapangan saya lagi ceramah, saya Novel bin Muhammad Ali Idrus ceramah dengan pendengarnya. Sudah kita ini, saya ceramah. Terus di depan situ ada orang bisa terbang. Lihat saya atau noleh? Ayo jujur. Lihat saya atau noleh? Noleh sebentar, terus ditinggalkan Habibnya. Maaf, ada yang di sana sebentar kan begitu ya. Noleh sebentar, gak balik meneng. Mana nih Habibnya? Wajar atau gak wajar? Wajar. Sesuatu yang wajar. Makanya dulu waktu saya di pesantren, itu guru saya ngomongnya begini, kalau helikopter jatuh di lapangan situ jangan ada yang noleh. Ngajarinya begitu, harus lihat guru, gak boleh noleh. Itu loh kiai, adab dijaga. Gak ada judulnya santri datangi kiai jalan tuh gak ada. Pesantren asli ya, yang namanya santri datangi kiai berangkang. Betul. Kalau santri mau meninggalkan kiai berangkang mundur. Ya, berangkang mundur. Gak ada santri kok berani lihat kiai, depan kiainya tinggal dawuh, menundukkan pandangan. Sekarang kita ini Masya Allah, Masya Allah gitu aja. Kalimat saya bisanya ngucap Masya Allah. Ilmu adab sudah jauhnya luar biasa. Lihat Mbah Maimun Zubair rahimahullah, bagaimana mengajarkan adab pada santri-santrinya. Luar biasa hebatnya. Lihat di Sidogiri bagaimana adab. Lihat di Lirboyo bagaimana adab. Ya, lihat di pesantren-pesantren besar itu bagaimana adab. Adab itu dikatakan qoblal ilm, sebelum ilmu harus adab dulu. Makanya Mbah Hasyim sampai ngarang kitab ya, adabnya orang-orang yang alim dan orang-orang yang cari ilmu. Karena penting nih adab. Kalau nggak ada adab, maka kita jadi orang yang tidak beradab. Kan ngerinya luar biasa. Sabar. Miber tadi. Cerita miber saat nggak lama rampung. Udah berapa menit Mas Fadli itu? Udah 34 menit. Lama loh 34 menit itu. Kalau khutbah Jumat itu jamaahnya udah tidur semua. Nah, karena ini bukan khutbah Jumat, jadi ya nggak apa-apa. Tambah dikit boleh? Ya, soalnya saya belum ceramah ini. Belum. Baru menceritakan masuknya Islam ke Indonesia, yang bawa manusianya seperti apa, kok jadinya seperti ini gitu loh ya. Subhanallah. Apa Habibnya tadi? Apakah marah-marah sama muridnya? Enggak. Habibnya sakti. Apakah di alun-alun kemudian pamer kesaktian? Saat itu enggak. Yang dipamerkan ilmu. Tapi begitu ada satu orang ganggu orang cari ilmu, menyebabkan yang cari ilmu buyar, ya, perhatiannya kacau, barulah Habibnya nunjukkan karomahnya. Ya, kalau NU kan bukan sakti, tapi karomah. Di Islam karomah, bukan sakti. Kalau sakti itu dari hasil usaha, kalau karomah itu hasil karunia. Ya, karomah hasil karunia, karomatan, kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Karomah itu bisa dicari,
tapi nggak bisa diusahakan. Cari bisa ilmunya, akhlaknya, amalnya, tapi diusahakan dapat nggak bisa, karena suka-suka Allah. Sehebat apapun kamu itu ibadah, belum tentu punya karomah. Terserah Allah, itu mau hibah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Habibnya waktu itu ngambil klompen teklek. Bahasa Indonesianya apa ya, klompen sama teklek itu? Susah ya. Sandal yang terbuat dari kayu, kemudian dia atasnya ada karet, ya. Bakiak, ya. Bakiak klompen teklek. Ya, kalau trompa kan masih kulit ya. Dari kayu, ini kan khas zaman dahulu. Apalagi kalau di Cina, di Jepang, ibu-ibu sandalnya kayu semua. Kalau sekarang nggak mau ya Bu ya pakai teklek Bu ya. Masih mau pakai teklek Bu? Enggak tahu juga teklek itu apa itu ya. Zaman sekarang ini. Teklek tadi itu dipegang sama Habibnya, kemudian diajak ngomong. Tekleknya diajak ngomong. Tolong itu yang sakti itu pamer kesaktian kasih pelajaran. Suruh turun. Tekleknya terbang. Marani yang mabur tadi, kemudian persis di atas kepalanya nunduk pelan-pelan. Tuk 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 sampai turun. Akhirnya yang terbang tadi ngaku ilmumu lebih tinggi. Akhirnya moro ngaji. Belajar Islam, belajar sholat, belajar wudhu, belajar syahadah. Jadi kamu kalau lihat ada Habib gak iso mabur, kiai gak iso mabur, iya, masyayikh gak iso mabur, tampak gak punya kesaktian, gak punya karomah, bukan tidak punya, tapi karomah sejati menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-istiqomah. Karomah sejati itu istiqomah birrul walidain, istiqomah cari ilmu, istiqomah sholat duha, istiqomah baca Yasin 41 kali tiap hari. Saya ketemu Mbah Umar Syahid rahimahullah, julukannya Mbah Umar Tumbuh. Semasa hidupnya biasa main ke rumah saya. Karena beliau cinta sama saya juga cinta sama beliau. Cinta itu kalau bertepuk sebelah tangan gak enak, tapi kalau ketemu tangannya kan enak, iso remet-remetan. Ya itu namanya cinta. Kadang-kadang karena masa Covid ini kan santri sama kiai, santrinya merasa rugi, kiainya merasa untung. Saya ini sebagai ustadz merasa untung. Kenapa? Gak ada yang ngeremet tangan saya. Iya, bilgulub cukup pakai hati. Salamannya neng hati, punya alasan kita ya. Tapi santri kan merasa gak mantap. Jabat tangan ini ada sesuatu. Ini juga sunnah musafahah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang kalau 1000 yang jabat tangan kapan pengajian? Ya, apalagi kalau kita sudah tambah umur. Yang muda terlampau mencintai, bersemangat, bukan cuma jabat tangan. Ngeremet kemudian meluk terus ngambung, itu nempel, plok. Itu saya alami. Ya saya alami saking semangatnya. Habib dipeluk, kemudian dicium, lanang laki. Kumisnya kandel, idune nempel. Plek. Terus gimana Habib? Ya jadilah Habib yang berakhlak barokah insyaallah. Ya insyaallah barokah. Tapi setelah itu ya wudhu saya. Wudhu. Saya ketemu satu orang yang cinta, izin cium tangan. Ya udah saya kasihkan cium tangan. Nggak tahu tangan saya dipegang, diremet, jempol saya dimasukkan mulutnya, dikelamuti. Wah itu buat saya gimana? Ya innalillah, musibah, tapi masa tak tarik gitu kan ya? Ya berakhlak, ya duh, ya jangan rampung. Semoga cepat selesai. Ya mesem, nggak marah. Ya setelah itu saya cari pom bensin, cuci tangan pakai karbol. Paham kan ya? Saya jalankan syariat saya, biarkan beliau jalankan syariat beliau. Yang penting adab saya tetap saya pakai, berupaya semaksimal mungkin. Nah kalau kamu lihat ada Habib, kiai, masyayikh nggak ketoan keramatnya, nggak kelihatan keramatnya, jangan kamu anggap nggak punya karomah. Karena karomah itu di Ahlus Sunnah wal Jamaah al-istiqomah, bisa istiqomah tetap itu. Lah Mbah Umar Syahid, Mbah Umar Tumbuh itu, ya itu saya ketemu produk-produk ulama-ulama dulu. Mbah Umar Syahid itu kalau bilang sama saya, kula niku rencangnya Mbah Hasim bi. Satu kelas sama Mbah Hashim waktu di Termas, itu satu kelas.
Cuman bedanya, kalau Mbah Hasim itu kelasnya di dalam kelas, saya sukanya kelasnya di lapangan. Maksudnya Mbah Umar, Mbah Hasim sergap, aku beling. Mbah Hasim itu sergap buka kitab, saya sukanya main. Tapi orang dulu begitu, walaupun main-main tapi berguru sama ulama besar. Yo barokahnya luar biasa. Mbah Umar tumbuh itu seumur hidupnya nggak pernah pakai sandal. Selalu nyeker ya, tanpa alas kaki. Naik pesawat Garuda ya nyeker. Zaman dulu sering diundang sama presiden gitu ya, untuk dimintain doa biar bangsanya adem, negaranya adem. Berangkat dongo pulang, yes, nyeker. Dan beliau hebatnya ini cintanya sama NU luar biasa. Sampai di Pacitan sana di rumah beliau bangun menara sing dhuwur. Ya, terus buat sekolah NU. Sama beliau sekolahnya disumbangkan ke negara. Orang lain minta sumbangan sama negara, Mbah Umar bangun kek negara. Luar biasa. Itu Mbah Umar Syahid. 107 tahun baru wafat. Ya, wafat umur 107 tahun. Berapa tahun yang lalu? Belum lama. Usia 107 meninggal dunia. Tidak pikun. Sekarang yang muda-muda ini kalau mau naik motor nyari kuncinya di mana bingung. Betul tak betul? Kuncinya mau neng di, cari kunci keliling, padahal dikantongi, dicari kemana-mana. Ini yang muda, yang lucu, yang ahli kacamata, ngamuk bojo anak diamuk, kacamata saya ditaruh mana? Ya, padahal nempel, ya dicari-cari. Udah kita ini ya bukan pikun, cuman lalinan. Gak pikun tapi mudah lupa ya mirip-mirip sih ya. Namanya aja agak sopan, mudah lupa. Mbah Umar Syahid, Mbah Umar tumbuh 107 tahun gak pikun. Yang saya heran, ini yang saya heran. Saya ceramah di majelis beliau di alun-alun Pacitan. Jam 1:30 malam itu saya ceramah. Jadi jam 1 baru ceramah. Memang daerah sono dulu sebelum pandemi itu kan yo maulid dulu ya. Kalau maulid yo tuntas. Kalau kita ini kan maulid gak tuntas. Rebananya yang banyak, maulidnya hilang. Betul ya? Ya, rebananya banyak, maulidnya hilang. Jadi Sohibul Simtuduror, Sohibul Barzanji kalau ketemu kita ngomong, saya baca Simtuduror, alah Simtuduror sing kok pocong. Simtuduror versi kamu itu yang kamu baca, bukan versi saya. Barzanji juga begitu. Oh, Barzanji versi kamu, bukan versi saya. Yang akeh itu tabuhan rebana. Yo khair baik. Cuman beda sama beliau-beliau zaman dulu. Zaman dulu itu ya walaupun jamaahnya ngantuk yang dibaca ya Barzanji tuntas. Walaupun zamannya ngantuk yang dibaca ya Simtuduror tuntas. Walaupun zamannya ngantuk yang dibaca ya Burda tuntas. Karena yang dicari bukan senangnya jamaah, tapi barokah sampai kepada jamaah. Ngecer, ngantuk turu sepenting barokah untuk komplit, biar barokahnya lengkap begitu ya dari wali-wali Allah. Nah 1:30 saya ceramah. Yang buat saya heran, setelah berapa bulan Mbah Umar itu ke rumah saya, terus duduk, beliau ngomong begini, ceramahmu dek wengi kae nang alun-alun ape? Saya udah lupa ceramah yang mana Mbak. Coba bayangin ya, ceramah kamu di alun-alun waktu itu bagus. Saya nanya, ceramah yang mana? Padahal waktu itu jam 1:30 malam saya ceramah, saya duduk, Mbah Umar di samping saya tidur. Di samping saya tidur ya, kayak Gus Dur ya. Nah, Gus Dur tuh dilihat orang tidur ternyata bisa dengar kan begitu ya. Ini Mbah Umar tapi umurnya kan udah sepuh 100 tahun waktu itu. Tidur. Tapi beliau mendengar semua ceramah saya, dan setelah ketemu saya berapa bulan kemudian ngomong, ceramah kamu di alun-alun waktu itu yang malam-malam bagus. Saya nanya yang mana? Beliau jelaskan, seniki loh, dijelaskan. Sekarang saya ceramah di sini, kalau nggak direkam, saya nanya sama yang mulai ini, aku mau ceramah apa? Lali bib.
khutbah Jumat keluar dari Jumatan, ditanya khutbahnya dari ceramah apa? Bu, nggak tahu. Kenapa? Melek-melek wis komar. Ya melek-melek sudah koma. Ini fenomena zaman sekarang. Ya kita, ini kan kualitas kita. Ya jangan dibandingkan Mbah Umar. Mbah Umar kan orang yang luar biasa. Nah, saya nanya, Mbah, nih contoh ya produk zaman dahulu. Produk zaman dahulu. Nyeker. Gak kelihatan sakti, tongkat, orang biasa, gak mabur, gak suka nebak-nebak orang, gak suka ngeramal-ngeramal, enggak. Ciri-ciri orang sakti yang asli suka pengajian. Ciri-ciri orang sakti yang asli suka sama ilmu. Ciri-ciri orang sakti yang asli suka sama orang yang cari ilmu. Ciri-ciri orang sakti yang asli suka sama orang yang suka mengajarkan ilmu. Kenapa? Al-ilm, ya ilmu itu al-ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris nabi, dan nabi warisannya adalah ilmu. Makanya semakin sakti dalam arti yang benar akan senang sama ilmu. Nah, ini Mbah Umar, saya nanya, Mbah, jenengan amalan pun apa mawon? Apa saja yang diamalkan? Kan saya penasaran tuh. Saya tuh dikasih Mbah Umar tumbuh satu ijazah yang belum saya amalkan sampai sekarang. Sebetulnya itu ijazahnya gampang, doanya juga gampang, dan itu dibutuhkan banyak orang. Nah, saya simpen dulu lah, nanti mungkin ya 2022 saya keluarkan. Maybe. Judulnya ijazah pelunas hutang. Oh, hutang saya banyak tapi belum saya amalkan. Kenapa? Saya amalkan ijazah yang lain dulu. Ya, yang buat Mbah Umar tak simpen dulu nih. Mbah Umar tuh lihat saya bangun beli tanah, utang, bangun utang gitu kan, kesian. Terus dikasih, nggak minta saya itu. Saya tuh levelnya kalau sama ulama nggak mau minta pakai mulut, mintanya pakai hati. Tolong Mbah, tolong pakai hati, bukan pakai mulut. Langsung mengo dikasih gitu. Mau gue gitu. Nah, mau nanti simak terus YouTube saya. Yang belum subscribe segera subscribe. Nanti insya Allah kan ada notifikasi masuk, betul kan ya? Nah, judulnya kan kelihatan. Nanti kalau ada sana ijazah Mbah Umar tumbuh, nah itu baru akan saya sampaikan. Nanti yo larang lunas hutang, ya. Ini kan wajah-wajah banyak hutang ini. Apalagi ibu-ibu di belakang, ya belanja di apa namanya itu market yang digital itu ya. Masih dimasukkan keranjang, nggak dibayar-bayar. Di keranjangnya banyak, belum dieksekusi, betul kan ya? Oh, macam-macam itu. Nah, ikhwani rahimakumullah. Saya nanya Mbah Umar, apa amalan jenengan? Beliau nunjuk kitab Majmu' Syarif, dikeluarkan. Lah ini Majmu' Syarif ini. Salah satunya ya. Ingkang putih, Mbak. Yo kabeh. Seluruh isi Majmu' Syarif termasuk di situ ada baca Yasin 41 kali. Baca Yasin 41 kali. Saya nanya, Mbak, Yasinnya dibaca berapa? Ya petang siji. 41 kali. Itu sekali duduk atau sehari? Ya saling giat. Nah, kapan bacanya? Ya bar sholat Isya. Dari mulai zaman nyantri sampai umur 107 tahun tidak pernah meninggalkan wirid baca Yasin habis Isya 41 kali. Itu kiai. Awakmu, saya ini sarungan, kopiahan, wah, onok sing salaman kita udah merasa ustadz besar saya. Yasin gak apal. Yasin gak apal. Jangankan kok baca 41 kali. Sekali saja kalau diundang tahlilan. Enggak diundang tahlilan, enggak pernah baca Yasin. Untung para kiai dan habaib buat tahlilan. Kalau enggak ada tahlilan, itu Yasin giliran dibacanya kalau pas tadarus itu. Entah setahun ketemunya bulan berapa itu ya. Baru ketemu Yasin ini. Untung ini Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia buat tahlilan. Para habaib dan para kiai Hadramut juga ada tahlilan, sumbernya Wali Songo, sehingga di sana di sini kalau ada orang wafat tahlil 3 hari, 7 hari, 40 hari. Jangan dibilang itu niru yang lain niru kita. Kalau kita niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, terakhir belum selesai, ini baru mukadimah. Beri waktu saya 10 menit untuk menuntaskan apa yang mau saya sampaikan. Saya belum ceramah, belum. Karena mau kesini ini perjuangannya luar biasa. Saya belum pernah mau ceramah itu ban saya meledos, belum pernah. Ya, baru mau kesini ini ban saya meledos tuh ya mau ceramah ini. Berarti ini memang ceramah ini sesuatu yang luar biasa. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Iya, pahala itu sesuai beban perjuangan. Dan bannya pecah, cari ganti bannya nggak ada. Cari ban yang bekas dulu yang kira-kira sama. Nah, baru bisa jalan lanjut ke sini. Makanya saya sempat ngomong saya mungkin tidak bisa nyampe sini. Nanti pagi-pagi saya kabari. Jadi biar ada persiapan. Alhamdulillah nyampe ya. Alhamdulillah nyampe. Jadi udah nyampe ya tak pol-pol kesisan. Rugi saya kalau nggak pol ya tewas kesel gitu kan ya. Kalau ilmu sing manfaat kan naudzubillah min dzalik. Boleh lanjut dikit? Lanjut. Ilmu. Ah ini nih contoh. Ini nih NU bener ini. Saya ini pemirsa saya lagi di tempatnya NU nih, kantor apa namanya ini? Rumah singgah ya, rumah singgah. Ini yang buat rumah singgah dan yatim. Yaitu Alfat NU, cetok ono NU nih. Jadi yatim-yatim di sini suka sholawatan. Nah, ini yatim yang suka sholawatan. Khas Nahdlatul Ulama. Makanya banyak yang pakai pakaian hijau-hijau. Cuma syuting hijau-hijau nih biar kelihatan. Nah, hijau-hijau ini NU. Dan kita ini orang NU kalau keluar negeri nggak suka bawa istri. Bukan nggak cinta sama istri, enggak gitu ya. Tapi menunjukkan perjuangan sejati itu siap meninggalkan anak istri demi nusa bangsa dan tanah air serta utama agama itu dulu. Kalau sekarang jangan coba-coba. Itu apa namanya perjuangannya berat kalau sekarang ya. Nah, Bang Umar 107 tahun amalannya seperti itu. Dan ketika saya nanya, Mbak kenapa kok nggak pakai sandal? Jawaban beliau, ya kediam gini. Dari dulu saya seperti ini waktu cari ilmu, nggak mau saya rubah. Kenapa disebut Mbah Umar Tumbu? Padahal namanya Umar Syahid. Tapi kok dipanggilnya Mbah Umar Tumbu? Karena beliau itu jualan tumbu. Jadi ulama dulu itu ya kerja, ngajarnya hebat, tapi nggak pernah ngadong. Kalau dikasih ya diterima, itu syariat. Tapi nggak pernah di hati berharap pada siapapun. Punya kerja. Guru saya sampai wafat buka toko. Almarhum Habib Anis ya buka toko, ya pulaan. Kalau kita lihat Habib Ali Kuitang, Habib Abu Bakar Gresik, ya itu orang-orang yang bekerja. Ayahnya Habib Syekh Solo yang wafatnya, ayahnya Habib Syekh itu wafatnya sholat Jumat jadi imam sujud yang terakhir. Ya sujud yang terakhir imam Jumat sujud terakhir. Carilah dalam kitab manakibnya para wali, cari yang model begini, saya belum ketemu. Meninggalnya sujud terakhir sholat Jumat jadi imam, ya jadi imam dan sudah ngomong nanti saya mau meninggal, pamit sama keluarga dan teman-temannya minta maaf. Bukan sakit, sehat. Bahkan udah nyiapkan imam pengganti. Nanti kalau terjadi sesuatu dengan saya, kamu yang gantikannya. Siapa itu? Habib NU, ya kan? Orang-orang pengamalannya amalan Nahdlatul Ulama. Masya Allah, kerja. Lah Mbak Umar jual tumbu. Saya nanya, buat apa jual tumbu Mbak? Buat bangun masjid. Jadi beliau itu dakwah dari Sabang sampai Merauke jalan kaki. Pun dimana Mbak? Kabeh. Irian ya wes. Sampai sana sampai. Ya jalan kaki. Ya kalau waktu naik kapal ya naik kapal, tapi naik kapalnya kan jalan kaki gitu ya. Oh coba pikir terus kalau nyebrang laut piye? Nyebrang laut jangan numpak kapal, numpak perahu. Mikir kok aneh. Ya kebaca itu pola pikirnya kebaca. Paham saya paham. Walaupun saya belum sakti tapi paham. Kalau nggak pahaman kan repot. Ya, jadi Ustadz kan harus paham apa yang di hati pendengar. Termasuk kaki udah keringgingan, gonta-ganti, paham. Ngerti banget ya, sangat mengerti. Nah, ikhwani rahimakumullah.
Ternyata Mbah Umar itu di satu desa tinggal di situ, cari tempat yang belum ada masjid. Di situ beliau mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, ya Safina itu yang diajarkan, mengajarkan ilmu fikih, ya mengajarkan ilmu fikih dan tasawufnya dengan akhlak perilaku sehari-hari sambil jualan tumbuh bangun masjid. Modal jualan tumbuh bangun masjid kalau dipikirkan nggak jadi ya, tapi ternyata ya jadi terus. Kenapa jadi terus? Karena yang bangun bukan Mbah Umar Tumbu, yang bangun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Umar tuh yakin kalau yang bangun Allah, saya cuman jadi hambanya Allah yang disuruh bangun. Isoku totolan tubuh yo tak dol. Nanti yang bereskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan nggak kakek mikir, apa yo rampung, apa yo iso, mosok cukup duitnya, apa cukup, apa bisa, apa rampung. Kebanyakan mikir, kenapa? Sombong, karena kita merasa kita yang akan bangun, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini merasa yang bangun Allah beres. Dan itu dilakukan selama 40 tahun istiqomah, sampai akhirnya sudah harus tinggal di rumah ngajar. Itu 40 tahun mujahadah dakwahnya. Maka tadi saya senang dari LDNU tadi bilang, Beb, saya bagian keliling-keliling kampung. Nah itu NU itu yang keliling-keliling kampung nggak dikenal gitu ya itu. Nah, kita ini kadang kalau jadi pimpinan kan sudah dikenal ya, yang di bawah kan nggak dikenal. Itu banser yang di pojok siapa yang kenal? Apalagi banser kanan saya ini kalau udah di syuting nggak ada yang kenal deh gitu kan ya. Padahal ini perjuangan ngadeg dari tadi istirahat di tempat itu masya Allah. Untungnya ada SOP 15 menit sekali kan ganti, tapi kelihatannya ini nggak diganti-ganti ini dikerjain sama teman-temannya ini. Wah, masya Allah. Loh, saya kan juga anggota banser juga, saya punya pakaian banser. Saya pernah ceramah di Pekalongan ya, sama banser-banser. Saya bilang saya mau pakai jaket banser saya. Wah, itu banser bisa ceramah. Cari di YouTube mungkin masih ada itu ya. Banser bisa ceramah. Emangnya banser nggak bisa ceramah? Tawaduk saja ini ahli ceramah semua ini. Masya Allah, tawaduk. Kalau ini kesini, wah kita digeser saudara-saudara. Ini ilmunya mumpuni semua itu. Nah, ikhwani rahimakumullah, siapa yang kenal gitu? Pejuang-pejuang yang nggak kelihatan ini, siapa yang kenal? Karena nggak minta balasan dari manusia, mintanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan manusia itu semasa hidup, setelah wafat banyak yang lupa. Ya, kalau udah wafat masih diingat, itu berarti dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang orang-orang yang luar biasa. Terakhir, alhamdulillah 1 jam kurang 5 menit, betul. Kurang 2 menit. Oh, wis Mas Toyo. Habib kok tahu ngarep kono jam? Jangan kamu kira saya sakti, saya lihat jam di depan saya. Wah, Habibnya sakti, udah itu ada jam. Cuman saya kira-kira mulainya tadi jam berapa agak lupa gitu kan ya. Memang jamaah ini mudah diyakinkan gitu ya. Alhamdulillah husnudzonnya luar biasa. NU banget tuh husnudzonnya luar biasa. Karena lapar, ya betul. Sudah lapar tuh. Lanjut dikit ya, boleh ya? Terakhir. Tadi kan judulnya ilmu warisan Nabi. Makanya saya lihat tadi Mbah Umar belajar ngajar ilmu. Gak ono pamer kesaktian. Gak ada. Kalau toh sakti ya sakti, gak pamer. Dulu di Kudus itu ada almarhum ya Habib Ja'far Al-Kaf. Habib Ja'far Al-Kaf itu asli karomah, asli majdub. Kalau zaman sekarang banyak yang gaya-gaya majdub. Asli apa enggak ya wallahu a'lam ya, kita bukan orang yang bisa memastikan. La ya'riful wali illal wali. Cuman kita hukumi pakai syariat itu aja ya. Tapi kalau Habib Ja'far Al-Kaf itu asli majdub, asli betul asli karomah. Ciri-cirinya apa? Suka sama ulama, suka sama ilmu, suka sama pengajian. Saya itu nggak ketemu beliau itu sudah sangat lama. Yang ngenger sama beliau kan masih sepupu saya 2 kali. Yang ngenger itu sepupu saya dua kali. Jenengan kalau tepang Habib Umar Muthohar, nah Habib Umar Muthohar itu istrinya masih nak dulur saya 2 kali. Nah adik iparnya Habib Umar Muthohar itu dulu yang ngenger Habib Ja'far kemana-mana yang ngenger. Sudah lama saya nggak ketemu, karena Habib Ja'far termasuk
muridnya kakek saya, termasuk yang ngomong ini asli dulu kakek saya. Kakek saya wafat umur 93 tahun di Kudus. Nah, lama nggak ketemu sama Habib Ja'far Al-Kaf. Terus Habib Ja'far tuh ngomong sama nak dulur saya 2 kali, sepupu saya dua kali. Ngerti novel itu. Novel itu loh, ceramah rono-rono, caranya seneng aku. Kok bisa tahu saya ceramah? Beliau nggak lihat YouTube. Beliau nggak update status. Kalau mbak, mas ini kan ahli update status. Beliau nggak share WA. Kok tahu ya? Suka ceramah di mana-mana. Dulu pernah wasiat sama saya, Habib Ja'far Al-Kaf wasiat sama saya begini. Kalau pengen masyarakat ini jadi orang-orang yang baik bil makna ya, gampang. Sebarno simtuduror. Ajak maulid kabeh, ajak maulid, ajak simtuduror, waras kabeh. Ajak maulid betul ya, diajak maulid betul, waras kabeh. Subhanallah. Dulu itu Masya Allah, dikit-dikit kita dibid'ahkan, dikit-dikit dibid'ahkan. Begitu amanat ini saya sebarluaskan, tak suruh teman-teman, ayo pada maulidan di mana-mana, ayo maulidan di mana-mana. Habib Syekh genjot solawat maulid kenceng-kencengan ya, Masya Allah. Hasilnya apa? Alhamdulillah. Ya sudah nggak dengar lagi orang bid'ah-bid'ahkan, betul ya? Ada sih ada, tapi sudah tidak dengar lagi, betul kan ya? Ya, kenapa? Jadi waras berkat maulid. Nah, orang dulu tuh nasihatnya begitu, nggak banyak teori tapi praktek. Orang sekarang kebanyakan teori nggak praktek. Makanya yuk kita praktek cari ilmu, bukan cari yang lain. Karena nanti kalau wafat itu dalam kondisi cari ilmu termasuk syuhada. Terakhir saya kemarin lihat video beredar. Ada satu Modin, kalau di Jakarta, Bintaro, Tangerang namanya Modin juga bukan? Amil kan nama keren. Nah, biasanya apa itu? Itu penghulu itu cuman kerjaannya. Naib pekerjaannya enggak. Kalau Modin itu kan di Jawa Tengah, Jawa Timur lengkap. Mandikan jenazah iya, nikahkan iya, ya ngimami masjid iya. Ya kalau mungkin sekarang itu di masjid-masjid apa namanya itu? Marbot gitu ya. Marbot sama mu'alim ya. Nah kalau lebih alim namanya mu'alim. Kalau di orang-orang Banten, orang Jakarta mungkin mu'alim ya. Modin itu sama dengan betul. Mu'alim itu ngajari ngaji, ya bisa ngimami, mandikan jenazah itu. Orang dulu ya, mu'alim. Mu'alim merebut lah. Modin lah gitu aja ya. Itu aja kok repot ya. Modin, saya nyari bahasa Indonesianya susah soalnya. Modin adalah seseorang dengan ilmu yang cukup dan dia paham tentang ilmu hukum agama, dia bisa menikahkan, dia bisa menyolatkan jenazah, dia bisa memproses jenazah dan memandikan sampai memakamkan, dia bisa nanti mentalkikan, dia bisa sak maceme. Itu namanya Modin. Ada Modin di Malang sana. Namanya almarhum Syafaat kalau tidak salah, tapi panggilnya Supaat atau apa gitu ya. Modin itu lagi mau nikahkan seseorang, Subhanallah. Saat mau menikahkan itu dia nanya, mau dinikahkan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Mau Indonesia atau Jawa? Ini nunjukkan alimnya. Hati waktu kerja bahasa Indonesia gak paham kan dia repot. Diajak bahasa Jawa ternyata udah Indonesia banget. Ini kan banyak nih orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa. Ya toh kadang-kadang juga ini tinggal di Jawa tapi ngakunya nggak di Jawa. Saya kalau ke Jakarta tuh kadang-kadang kalau gimana gitu, Habib dari Jawa ya, lah kamu dari mana? Saya Jakarta. Lah Jakarta tuh di mana? Di Jawa. Bingung juga saya. Betul ya? Habib mau kemana? Mau ke Jawa? Enggak, ke Solo. Solo di mana? Ya Solo gitu. Tak balasnya begitu. Habib mau ke mana? Ke Jawa? Enggak, ke Solo. Mau ke Solo. Nah ini banyak kita ini udah kehilangan bahasa Jawa. Maka nanya dulu kalau mau nikahkan timbangku di Boso Jawa halus, mantannya nggak paham, nggak jawab. Jawa atau Indonesia? Baru nanya gitu, terus merasa pusing. Sebentar, pegang kepalanya. Terus sendian sebentar. Terus menguatkan dirinya. Kasih air diminum. Habis minum air masih itu. Mau siap gini, jatuh, meninggal dunia. Ini kalau mau cari wali, ini loh wali. Yang model begini ini
wali, meninggal husnul khotimah fi taatillah, urusannya menghalalkan yang tadinya haram. Sekarang yang begini kan mungkin nggak dilirik orang, mudin desa nggak dikenal. Coba kalau ini Habib yang terkenal, kiai terkenal, Masya Allah. Ini walaupun nggak dikenal di internasional, tapi dikenal di akhirat. Sampai akhir usianya menjalankan khidmah lil ummah. Ya, khidmah lil ummah, khidmah melayani orang banyak. Inilah yang makomnya tinggi-tinggi, yang model begini-begini. Nah kalau kita ini kan makomnya belum jelas. Makanya saya nyebut tadi yang makomnya jelas-jelas. Biar apa? Biar minal katutin. Ya, biar kita yang belum jelas ini dikatutkan sama yang jelas. So gak minal katutin kan ya repot ya. Walaupun katut di ujung paling belakang kan ya katut. Saya kalau naik kereta numpang di gerbong paling akhir kan tetap nyampe. Nyampe. Makanya kata Habib Syekh itu bukan istilah saya harus menjelaskan nih minal katutin yang mempopulerkan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf Solo. Minal katutin. Dadi wong sing katut ya. Nah, itu minimal gitu. Apalagi kalau makomnya naik minal ngatutin. Nah, bisa bawa orang banyak. Nah, tadi yang saya sebutkan semua itu Wali Songo, Mbah Hashim, Mbah Umar ya, Mbah Hasbullah ya dan lain sebagainya. Termasuk para habaib dan masyayikh dulu yang bawa Islam ke Indonesia, itu adalah orang-orang yang luar biasa. Harapannya dengan memperdengarkan beliau-beliau semua, kita dapat barokah dan kita mulai introspeksi diri. Ilmuku seberapa ya? Oh, mungkin sudah banyak yang kulupakan pelajaran waktu di pondok. Oh, sekarang saya nggak pernah ngajari anak istri sholat lagi. Saya pasrahkan sama guru di sekolah. Nah, guru di sekolah itu apa ngajarinya betul? Diajari kunut atau tidak? Masa anaknya Habib Novel nggak hafal doa kunut, kan dia mengerikan. Betul kan ya? Masa anaknya Habib Novel nggak bisa doa kunut, kan dia ngeri. Takut saya sampai anak saya nggak bisa doa kunut. Masa anak kita nggak paham rotib itu apa? Masa anak kita nggak ngerti manakib? Nggak ngerti manakib? Maka mulai yuk kita kembali pada ilmu, karena ilmu adalah warisan para nabi. Jazakumullah khairan wal minkum. Mudah-mudahan berkat majelis ini Allah Ta'ala jadikan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia di alam barzah sana berbahagia. Letakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Diberikan kuburnya nikmat-nikmat surgawi dan kita dicintai oleh beliau-beliau, disenangi. Dan bagi orang tua kita yang masih hidup, semoga berkat majelis ini semakin sehat, bitaatillah, bahagia, terhindar dari segala bencana dan musibah, dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat. Dan anak-anak kita, pasangan hidup kita, sahabat kerabat kita, oleh Allah Ta'ala dijadikan orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, orang-orang yang menyandang akhlak mulia, orang-orang yang dimudahkan urusan dunia dan akhirahnya, dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat, dan kelak menjadi orang-orang yang betul-betul dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan tempat ini oleh Allah Ta'ala diberkahi menjadi tempat singgahnya orang-orang yang soleh, tempat singgahnya orang-orang yang mencari ilmu, tempat singgahnya orang-orang yang berilmu, dan insya Allah dilimpahkan rezeki yang barokah datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang tidak disiksa karenanya, rezeki yang mengantarkan kepada surganya. Dan semoga Allah Ta'ala memberkati kita di bulan Rajab dan Sya'ban dan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum wa ma'af. Jazakumullah khairan. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sepuronipun kang kathah ten inggil.